Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih dalam pembahasan kita An Extraordinary Progression. Dan kalau saudara ikuti, hari ini kita menaklukkan gunung yang keberapa? Halo? 12 ya. CD-CD khotbahnya sudah direkam dan bisa kembali saudara dapatkan. Pernah ada masa-masanya di mana saudara bilang, waduh, saya mau cari CD-nya, kenapa nggak ada? Ya hidup gitu, kadang-kala ada, kadang-kala nggak ada. Tapi sekarang segala sesuatunya sudah dibereskan kembali. Saudara sudah bisa dapatkan kembali CD-nya, sehingga saudara makin diberkati. Dan hari ini kita masuk pada gunung ke-12. Dan ini pembahasan yang paling seru, ya kan? Kenapa? Karena ini yang paling berdampak negatif untuk kemajuan. Dan ini yang paling gampang menginfiltrasi kehidupan kita, yaitu kata orang. Ada banyak rumah tangga pecah, suami istri ribut hanya karena apa? Kata orang. Kata orang, lu main perempuan ya. Suaminya bilang, ya kata orang lu juga genit. Besan sama besan bisa ribut hanya karena apa? Kata orang. Ipar satu sama ipar yang lain bisa ribut hanya karena apa? Apa kata orang. Gereja bisa pecah. Padahal setan juga nggak tahu kenapa dia pecah. Biasanya kalau ada gereja pecah, ini gara-gara setan. Setan bilang bener, gue belum dapat info. Emang udah pecah? Karena manusianya sudah berkelakuan seperti setan. Ya. Karena kata orang. Si ini tersinggung karena kata orang. Katanya. Nah, padahal saya sebagai gembala jemaat mengingatkan saudara. Bahwa roh yang paling berbahaya di akhir zaman. Adalah roh perpecahan. Dan roh pengkhianatan. Dan semua mulainya dari apa kata orang. Nah ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Ayub pasal 42. Saya minta izin ya. Besok pagi-pagi saya mesti berangkat ke Bandung. Terus pulangnya. Malamnya udah pulang. Takut amat. Saya pikir. Wah. Ntar minggu depan nggak ada lagi. Enggak. Rabu saya ke Bali. Terus pulangnya Jumat. Enggak lah, minggu depan masih ada lah. Ya kan? Jadi bantu doa. Di Glowing kita ada beberapa pelayanan penting. Minggu Senin depannya saya mesti ke daerah Tabalong, Kalimantan Selatan. Jangan nanya sama saya di mana. Saya udah cari di peta belum ketemu sampai sekarang, saudara-saudara. Sampai saya bilang, Pak benar daerahnya nama Tabalong. Jangan lupa jemput saya di airport ya Pak. Sebab kalau nggak dijemput gue nggak tahu lo mau pergi kemana. Ya kan? Seumur-umur gue belum pernah itu Tabalong. Pokoknya katanya cuman 2 kali aja pendeta belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Nah sampainya di mana? Pokoknya hanya Tuhan dan setan yang tahu saya ada di mana. Ya kan?
Jadi bantu doa, semua pelayanan-pelayanan berjalan dengan dahsyat. Amin. Tadi saudara udah lihat ministry update, perjalanan ke tanah perjanjian, biarin saudara belum sampai, yang penting solia-lia, ya kan. Oh itu, jadi udah tahu, oh di Kana tuh, oh ada peneguhan nikah. Oh Sungai Yordan kayaknya begitu. Tapi doa saya minimal, minimal setiap orang Kristen, minimal 1 kali pernah injak tanah perjanjian. Amin. Ya kan, yang bilang amin satu saat pasti pergi. Yang nggak bilang amin aja nggak mau pergi lagi. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Terjemahan aslinya sebetulnya bilang begini. Sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada apa? Rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa apa? Pengertian. Aku telah apa? Berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan apa? Yang tidak ku ketahui. Sama-sama bilang sama saya tanpa pengertian. Sama-sama bilang sama saya tidak ku ketahui. Makanya Alkitab bilang dalam Amsal, kerajinan tanpa pengetahuan pun tidak baik. Amin. Salah satu persoalan serius dalam ladang Tuhan adalah orang-orang yang bersemangat tetapi tidak rooted, tidak berakar dalam Tuhan, tidak punya pemahaman yang betul, tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang kayak begini selalu saya bilang, ada badai pasti cepat kecewa. Amin. Minggu lalu saya ada di Hong Kong, dan kalau sudah baca-baca berita, sudah dengar-dengar berita, sudah tahu di hari di mana saya lagi pelayanan di Hong Kong, itu ada typhoon. Dan Tuhan itu baik. Yang aneh-aneh biasanya saya pasti ngalamin, saudara. Ya kan? Jadi typhoon nomor 3 naik ke nomor 8. Saya pas ada di laut. Pulang dari KKR di Makau. Jangan lu pikir gue main judi lagi di Makau. Tapi menang sih, puji Tuhan. Ya. Just kidding. Jadi katanya typhoonnya mau datang jam 8, itu saya punya speedboat, itu jalan jam 8.30. Jadi pas lagi di kapal, memang goyang. Tapi cuma nomor 3, masih it's okay. Ya kan, cuma goyang-goyang dikit kayak di Ondo gitu. Nina bobo, gitu kan. Tapi kira-kira mau 5 menit, no. Dia naik kira-kira 10 menit lagi mau merapat. Tapi dia jadi nomor 8 kira-kira 2 menit lagi mau merapat. Jadi pas 5 menit mau merapat, wow, itu memang udah mulai goyang. Kayak bapak gendong anaknya agak marah gitu. Nah, istri saya dari duduk nyender, duduk tegap. Dir, gimana nih Dir? Kata istri saya gitu. Saya bilang, sebentar sayang. Saya lihat ke depan, lampu-lampu Hong Kong udah kelihatan. Saya bilang sama istri saya, tenang, pulau udah deket. Istri saya bilang, ya walaupun pulau udah deket, berenang masih jauh. Iya bener juga sih. Pulaunya udah deket kalau naik speedboat. Kalau berenang masih jauh. Ya kan? Ya udahlah. Pokoknya yang penting lampu udah kelihatan. Kalau kita ngelambai-lambaikan tangan ada yang ngelihat. Tiba-tiba benar 2 menit atau 3 menit sebelum merapat, typhoon naik ke nomor 8. Believe me, itu pengalaman yang asing. Thank God saya ngalamin. Karena itu, wah, jadi kalau nyanyi di saat badai bergelora, lu belum pernah tahu lu. Gua udah pernah ngalamin. Wih, dia naik ke nomor 8 itu kan langsung hujan keras kan, buat gitu. Kayak dunia mau pecah kan. Wih, kapal mau merapat. Waduh, itu baru saya tahu. Kuncinya badai itu harus tenang. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan aja. Orang yang ketika
dibanting ke kanan dia ke kiri. Dibanting kiri dia ke kanan. Lama-lama pasti jatuh. Saya nikmati. Sela sampai bilang, asik juga nih Dad. Wow, gorgeous, kata Sela. Saya isi saya Sela sama Evan. Kita bawa koper keluar karena dari kapal mesti ke dermaga. Baru saya tahu memang benar firman Tuhan itu ya dan amin. Makin besar badainya, makin tenang kita harus ada. Dan kalau kita tenang, asik. Dan saya bisa bilang asik kenapa? Gue udah lewatin. Lu kan bilang, ya terang aja. Lu bener, makin kita ini banyak yang terbanting. Karena apa? Mau ngelawan. Iya ya. Makanya saya bilang, kalau karena badai engkau kecewa, kalau karena badai engkau trauma, kalau karena badai engkau mundur dari pelayanan, you are not really a Christian. Saya ulangi nih. Kalau karena badai, kalau karena tantangan, kalau karena masalah, engkau jadi kecewa, engkau jadi trauma, engkau mundur dari Tuhan, engkau bukan orang Kristen yang sejati. Biar nggak ada yang bilang amin. Saya tetap yakin bahwa saya nggak salah. Tapi saya tetap mengetuk hati setiap saudara yang sudah keras hatinya ini. Walaupun cuma ini yang saya ngomongin sepanjang hari, biarin. Yang penting lu ngerti. Saya ulangin sekali lagi. Kalau hanya karena badai, hanya karena masalah, hanya karena tantangan, akhirnya, wah ini juga nih. Yang denger lewat kamera nih, lu lihat gue sekarang. Jangan lu di rumah cuma bongong-bongong aja. Dengar nih. Emosi nih sekarang. Kalau karena badai, kalau karena tantangan, kalau karena masalah, akhirnya kita trauma, kita kecewa, kita mundur dari Tuhan. You are not really a Christian. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Sementara saya ngomong sama orang di rumah, akhirnya Tuhan mengetuk persatuan jemaat hati beku ini. Habis jemaat ngeliatin saya kayak, bener dia gak ya gembala gue? Kayaknya dua minggu gue gak ngeliat wajahnya berubah dikit. Masalah bukanlah musuh. Problem is not your enemy. Problem is your best teacher ever. Gak apa-apa, belum amin lagi. Saya ulangin lagi. Masalah bukan musuh, masalah guru terbaik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Persoalannya seringkali, kenapa kita kecewa? Kenapa kita trauma? We are not rooted in the word of God. Kita tidak berakar dalam firman Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, tanpa pengertian aku mengucapkan hal-hal yang tidak ku ketahui. Amin. Makanya Ayub bilang begini, sekarang aku tahu. Amin. Apa artinya? Orang kalau tahu Tuhan, orang kalau tahu rencana Tuhan, dia mengerti betul bahwa di balik setiap masalah ada pesan Tuhan, di balik setiap masalah ada rencana Tuhan, di balik setiap masalah ada mujizat Tuhan, di balik setiap masalah ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan rencanakan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Amin. Sehingga setiap kali kita menghadapi masalah, jangan kita tengking-tengking masalah. Aduh Tuhan, kapan masalah ini selesai? Tapi setiap kali engkau menghadapi masalah, renungkan sebuah pertanyaan. What is the message of God di balik masalah ini? What is God's lesson? Apa pelajaran Tuhan di balik setiap masalah? Saya setuju, katakan amin. Ayat yang keempat. Firman-Mu, dengarkanlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku.
ayat kelima. Ini rumusnya. Ini rumusnya. What is the problem? Kenapa masalahnya timbul? Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja. Betul? Banyak ribut suami istri kalau kita mau jujur karena hanya dari kata orang. Ributnya sesama pelayan Tuhan hanya dari kata orang. Orang Belanda bilang ada tussen personnya. Orang Amerika bilang ada mid personnya, ada orang di tengah. Satu ngomong begini, satu ngomong begini. Selalu saya bilang, selama ada orang di tengah, selama ada orang ketiga, persoalan bukan jadi beres, tambah hancur. Kalau orang ketiganya anak Tuhan Yesus beres. Kalau anak ketiganya anak setan, cucunya jin, repot. Ya, ngerti sampai di sini? Iya kan? Karena ada istilah begini, iya kan? Kalau titip uang sama orang berkurang, titip omongan sama orang bertambah. Titip masalah sama orang jadi ancur-ancuran. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Makanya kalau sudah belum tahu, jangan. Ini juga berlaku buat SMS, buat BB. Ada BB kemarin dulu, di Jepang ada tsunami. Orang kok gobloknya minta ampun. Tahu juga enggak, forward. Kalau enggak tahu jangan forward. Makanan-makanan ini mengandung zat-zat yang tidak bagus. Forward. Saya tanya, ini benar? Nggak tahu pendeta, saya juga dapat dari orang. Ini masalahnya. Omongan juga gitu. Kita dengar dari orang, sini kan begini. Emang lu tahu? Katanya sih. I am your pastor. Saya adalah gembala saudara. Sekarang sebagai gembala saya hanya mau setiap sudah jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Biasakan jangan menyampaikan hal-hal yang bukan urusan saudara. Kalau saudara setuju katakan amin. Amin. Jangan sampaikan hal-hal yang saudara tidak ketahui. Indonesia lawan Timor Leste 2-0 itu benar. Saudara mau taruh di status saudara juga boleh. Regina juara Indonesian Idol. Nah boleh itu. Waktu dia juara dia bilang terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itu boleh saudara sampaikan. Itu benar. Amin. Kalau akhirnya saudara copy paste ke orang kirim. Juara Indonesian Idol Chris John. Masih mending kalau Chris John. Juara Indonesian Idol Fabregas. Lebih ancor lagi itu saudara-saudara. Iya ya. Makanya hari ini sebagai hamba saya cuma mau bilang. Orang iseng itu makin banyak. Amin. Ya tapi pendeta, ini salah satu persoalannya. Di mana ada asap pasti ada api. Saya mau bilang, zaman sekarang hukum itu udah gak berlaku. Buktinya ada bandang asap, gak ada bandang api. Ya kan? Gak selalu, zaman sekarang orang iseng banyak. Betul? Ada orang yang memang hatinya itu busuk. Maunya kehancuran dan perpecahan. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal bandeng, saya pikir manusia sekarang tambah sadis ya. Sorry ya saya ngomong apa adanya. Manusia sekarang tambah sadis. Saya pergi ke Semarang pelayanan, saya baca di situ. Bandeng duri lunak. Dalam kurung. Bandeng ini bisa dimakan sama duri-durinya. Segitu kurangkah dagingnya. Sampai DP tulang juga nggak sampai sikat semua. Waduh. Buat saya itu kebangatan. Jangan heran kalau kucing sama manusia sekarang kejar-kejaran. Kasih dong itu tulang buat kucing. Terus kucing makan apa? Sukses dengan bandeng, dibuat ayam. Ayam tulang lunak. Gila manusia ini. Besok-besok
ada teknologi, ciki bisa dimakan sama plastik-plastiknya. Aqua diminum airnya, plastiknya dimakan. Lama-lama lu jadi tong sampah, tahu? Sudahlah. Saya bayangin besok-besok ada babi tulang lunak. Bayangin babi kita makan sama tulang-tulangnya. Besok-besok kebo tulang lunak. Kaki kebo segede gini. Macam-macam. Sudahlah. Belajar aja seperti Ayub Sadari. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Tetapi sekarang mataku sendiri. Dengan lain kata dia mau bilang apa? Ternyata beda. Ternyata lain kata orang daripada apa? Pengalamanku sendiri. Betul kata orang kadangkala ada 1% benar. Betul kata orang kadangkala ada yang 50% benar. Betul kata orang kadangkala ada yang 100% benar. But it too risky. Terlalu beresiko kalau kita hanya mengandalkan dari kata orang. Karena ujung-ujungnya, nah tapi berani nggak kita begini? Hebatnya Ayub, kenapa Ayub kemudian diberkati 2 kali lipat? Karena ayat yang ke-6 bilang itu. Oleh sebab itu aku apa? Mencabut perkataanku. Kadangkala kita udah tahu salah tetap ngotot. Dan biasanya yang paling salah yang paling ngotot. Saya kebetulan oleh anugerah Tuhan beberapa kali harus menyelesaikan persoalan orang ribut. Beberapa kali harus menyelesaikan persoalan rumah tangga yang ribut. Dan saya akhirnya punya kesimpulan sederhana. Kalau 2 orang ribut, tahu nggak bagaimana cara saya mencari siapa yang salah? Yang ngomongnya paling banyak biasanya yang salah. Makanya saudara kalau ketemu saya berusaha tidak ngomong apa-apa. Walaupun sudah salah pasti saya anggap benar. Orang tuh yang salah gampang. Karena orang salah itu selalu cenderung mau menutupi kesalahannya. Saya mau tanya sama saudara. Istrinya Potifar sama Yusuf siapa yang lebih banyak ngomong? Istrinya Potifar. Kenapa Yusuf nggak banyak ngomong? Sederhana aja. Yusuf pikir yang penting saya beres sama Tuhan. Orang mau ngomong apa, urusan saya bukan manusia, urusan saya Tuhan. Amin? Iya kan? Tapi istrinya Potifar kan beda. Oh saya mau buktikan sama semua orang. Boy saya benar, dia yang mau berkuasa. Tepuk sebelah saudara bilang jangan banyak ngomong. Kalau udah salah as simple as that. Aku mencabut segala perkataanku. Istri kalau ternyata salah bilang sama suami. Pak sorry ya. Aku selama ini cuma dengar dari kata orang. Sesama pelayan Tuhan kalau salah akui. Sorry. Saya selama ini jadi emosi karena saya cuma dengar kata orang. Saya selama ini curiga sama kamu hanya karena dengar dari kata orang. Kadangkala kita nggak cabut perkataan kita. Kita biarin aja tuh orang mau terluka kek, tuh orang mau sakit hati kek, tuh orang mau dendam kek. Saya cuma mau bilang, engkau tidak dewasa kalau begitu. Engkau berani salah tapi tidak berani bertanggung jawab. Cabut perkataanmu. Ayat ini bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku nyesel, iya Tuhan aku salah. Seandainya Ayub benarkan diri, ya tapi walaupun kita kan gitu kan. Ya saya sih tahu salah tapi wah itu kan. Nah itu dia. Jangan sampai kita harus malu. Jangan sampai kita harus menyesal hanya karena kita bersandar dari apa kata orang. Nah, saya coba simpulkan di sini. Kita lihat dulu satu ayat penting. Klik. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Judulnya apa? Judul perikop ini apa? Halo? Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 apa?
Raja rusuh. Betul? No. Raja apa? Damai. Bilang sama sebelah saudara, kita harus bawa damai. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya. Kesenangannya ialah apa? Takut akan Tuhan. Dan apa cirinya orang takut akan Tuhan? Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau apa? Menjatuhkan keputusan. Apa? Menurut kata orang. Kalau kita mau jujur, this is our serious problem. Berkali-kali kita menghakimi orang, berkali-kali kita menjustify pandangan kita, berkali-kali kita memutuskan sebuah persoalan hanya dari apa kata orang. Kalau kita hanya dari apa kata orang, repotlah kita. Betul? Makanya dokter paling gak percaya apa kata orang. Dokter itu orang yang hidupnya gak pernah percaya apa kata orang. Dokter duduk, pasien duduk di depannya, ditanya. Apa keluhannya Pak? Sakit perut. Udah berapa lama Pak? 5 hari. Bagaimana sakitnya? Waduh, cekot. Dokter gak mungkin langsung kasih obat. Dokter bilang gini, tidur. Baru dia periksa. Sakit gigi. Gara-gara sakit gigi, perut bapak cekot-cekot. Apa lagi hubungannya? Tapi ya dokter gitu. Ngerti gak? Coba kalau setiap orang datang ke dokter, dok saya pusing dok. Kayaknya saya butuh magadon nih dok. Kayaknya saya butuh suntik morfin nih dok. Oh gitu, berapa gram? 200 dok. Itu bukan dokter namanya. Ya. Kita tidak bisa mendapat sebuah hasil yang baik kalau kita hanya mendengar dari kata orang. Lihat selanjutnya. Klik. Matius 16 ayat 13 sampai 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, kalau tadi sudah nonton ministry update-nya, Kaisarea Filipi itu yang saya pakai topi kuning karena panas banget. Bayangin, pertama kali seumur hidup saya baptis orang pakai kacamata hitam. Istri saya bilang, masa baptis orang pakai kacamata hitam? Emang di Alkitab dilarang? Kan enggak juga saya. Habis mataharinya terang banget. Bayangin waktu saya di Dead Sea, di Laut Mati. Itu 46 derajat Celcius. Orang nanya nama saya lupa. Pendeta namanya siapa? Aduh Johnson apa siapa ya? Lupa saya. Panas banget. Mungkin karena itu namanya Laut Mati, orang bisa mati di situ. Waduh, itu taruh telur di atas kepala. 15 menit. Jadi telur rebus. Waduh panas banget. Jadi baptis orang udah panas. Ini air lagi. Jadi kan makin silau. Saya takutnya pas saya baptis orang, mana orangnya? Kan gak lucu kita baptis orang, kita angkat ikan lele. Saya di Sungai Yordan banyak ikan lele. Tapi buat orang Yahudi ikan lele itu gak kosher. Gak halal, haram untuk dimakan. Jadi makanya didiamin aja. Dia nggak tahu buat orang Indonesia itu halal 100%. Ya. Wah panas betul. Ya. Nah itu di daerah Kaisarea sih agak lumayan dingin. Mataharinya tetap panas. Mungkin juga sekarang di Israel matahari udah buka cabang kali di mana-mana. Ya. Jadi yang saya pakai baju merah, topi kuning, nah itu Kaisarea Filipi. Itu sumber air untuk bangsa Israel. Dari daerah Hermon, itu kaki gunungnya Hermon.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Ini Yesus mancing nih. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Kenapa Yesus harus tanya apa kata orang dan apa katamu? As simple as this. Yesus mau bilang oke, kata orang tuh aku siapa sih? Tetapi Yesus mau bilang itu nggak penting. Amin. Yang paling penting adalah apa katamu. Petrus bilang, you are Messiah, son of the living God. Artinya kita harus berani punya pandangan yang berbeda dengan sekedar apa kata orang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, saya catat di sini begini. Salah satu kebodohan dalam kehidupan ini yaitu menjalani kehidupan kita, tetapi dengan apa? Apa kata orang. Nah, tanpa kita sadari banyak orang sedang apa? Menjalaninya. Nah, kalau saudara tanya sama saya, emang ruginya apa sih pendeta? Klik. Saya catat di sini gini. Apa sisi negatif? Apa ruginya? Kalau kita hidup dari kata orang. Yang pertama, akan membingungkan. Ya. Ini sama seperti cerita Nasruddin. Saya suka baca itu nggak? Drama Timur Tengah atau cerita-cerita Timur Tengah itu, Nasruddin. Nasruddin Hoya. Nasruddin ini mau jual kuda poninya yang kecil. Mereka tuntun dari desa mau ke kota. Di perjalanan ketemu orang. Orang bilang begini, dasar bodoh. Mau jual, apa itu namanya? Kuda poni, kok dituntun? Ya dinaikin dong. Nasruddin pikir, iya benar juga, logikanya masuk akal juga ya. Akhirnya disuruhlah anaknya naik. Ketemu orang lagi ditertawakan. Anak gak tahu diri. Bapak udah tua suruh sengsara jalan, anak enak-enak naik. Iya benar juga ya. Akhirnya anaknya diturunkan, dia naik. Tua-tua keladi. Hidup cuma untuk senang sendiri. Kamu nikmat anak sengsara. Sengsara yang membawa nikmat. Dasar. Iya benar juga ya. Masa saya enak-enak, anak saya sengsara. Akhirnya dua-dua naik. Ketemu orang bilang apa? Dasar manusia. Binatang sekecil itu dinaikin sama dua orang. Borok-borok dijual, gak mampu saja di jalan udah bagus. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya berdua orang ini jalan. Itu kuda poni dia angkat di atasnya. Semua orang bilang dasar gila. Lama-lama dia bilang biar Jono gila. Ya kan? Biar aja orang bilang gila. Ya kan? Karena memang kalau dengar orang bingung terus. Amin. Iya kan? Hidup ini kuncinya sederhana kok. Be yourself. Amin. You can never please everyone. Engkau tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Amin. Dan tugasmu bukan menyenangkan hati semua orang. Be proud of you. Makanya Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, apa sisi negatif dari kata orang? Apa ruginya sih? Akhirnya menciptakan kemunafikan. Apa itu menciptakan kemunafikan? Jadi kita hidup nih selalu untuk orang gitu. Supaya kita dipandang baik sama orang. Saya cuma mau bilang gini ya. Kalau saudara dipuji sama orang, itu tidak menjadikan saudara hebat. Tapi kalau saudara dimaki orang, itu tidak menjadikan saudara rendah. Amin. Ada orang yang memang kadang-kadang senangnya puji-puji saudara. Gak ada angin, gak ada hujan, puji-puji saudara. Lama-lama pinjam duit dong. Kalau saudara mau dipuji orang, setiap ketemu orang kasih duit aja. Semua orang juga puji saudara. Tapi nanti, waktu saudara udah gak ada duit, diomongin. Kenapa dia gak kasih duit lagi ya?
Lagi ada masalah kali, iya kelihatan. Matanya bengkak terus, iya ada masalah. Ya habis bininya sih, lo lihat dong bininya. Bininya tuh begitu orangnya. Iya. Surah dipuji orang tidak menjadikan surah hebat. Amin. Surah dihina, difitnah, dimaki orang, itu tidak menjadikan kau rendah. Hidupmu ditentukan oleh kualitas langkahmu dalam kebenaran Injil Tuhan yang setuju berikan tentang. Amin. Tapi kalau kita cuma mau sibuk sama apa kata orang, lama-lama kita jadi orang yang apa? Munafik. Tepuk sebelah sudah bilang jangan munafik. Be yourself. Amin. Yang ketiga, apa sisi negatif dari kata orang? Akhirnya menghilangkan confidence. Karena dimanapun kita berada, kita sibuk dengan apa kata orang. Iya kan? Belajar confidence saja dalam hidup. Ya tapi saya pendek, kecil, hitam. Orang bilang kalau dilihat dari jauh seperti tai lalat. Ya nggak apa-apa. Minimal kalau pakai bahan irit. Iya kan? Ya tapi kulit saya hitam begini pendeta. Gimana dong? Oi, Mercy itu justru yang hitam yang mahal. Susah amat hidup ini. Ya tapi gimana pendeta, hidung saya pesek. Loh, tapi ada kan? Hidup tuh punya confidence saja. Iya ya. Gigi saya nggak rata pendeta. Loh, urusan orang apa sama gigi saudara? Ada orang bilang sama saya, pendeta, kok nggak pakai behel? Ih, saya sudah pakai behel. Saudara. Saya paling geli gitu kalau lihat orang giginya ada pagernya. Seperti waktu Geren sama Sela pakai behel terus saya ketawain tiap hari. Itu gigi kayak ada pagernya. Takutnya kalau dilepas Taviaro semua. Saya kalau lihat orang pakai behel gitu ketawa sendiri pasti. Kayak dikencengin semuanya gitu. Pas dilepas. Makanya mesti 2 tahun di situ biar mantep. Karena kalau belum waktunya dilepas. Ya. Apa urusan orang dengan gigi sudah nggak rata? Iya kan? Orang tuh kadang-kadang nggak punya confidence, heran. Ya tapi mata saya sipit, lu biarin aja. Yang sipit pengen dibeloin, yang belo pengen disipitin. Orang sekarang aneh-aneh. Rambut lurus pengen dikeriting. Makanya di Papua, apalagi kalau kayak di pegunungan tuh, salon itu nggak ada keriting rambut. Tutup tuh salon kalau cuma untuk keriting rambut. Orang Papua bilang, ibu, saya mau dikeriting ibu, tapi mau keriting apa lagi ibu? Ini so keriting ibu. Makanya di Papua lurusin rambut. Itu juga dilurusin seminggu 2 minggu, grrrr. Timbangan saya waktu itu 145 kilo. Orang bilang kayak bandot. Biarin aja. Kayak gorila, biarin aja. Akhirnya saya mikir, saya mau diet Saya diet. Diomongin orang. Pak Gilbert potong ucus. Pak Gilbert sedot lemak. Saya dari 145 waktu itu turun 97. Jadi turun 47 kilo. Nggak ada mesin sedot lemak yang bisa sedot sampai 47 kilo. Mesin-mesinnya bisa stroke. Wah, ada yang bilang,
Gilbert sakit gula. Segala macam. Saya tuh satu kali pergi ke Virginia Beach. Saya mesti wawancarai anaknya Pat Robertson. Jadi saya pergi ke Virginia Beach. Lagi jalan di Virginia Beach, ada 2 stiker yang saya beli. Satu stiker tulisannya begini. Ini kayaknya yang nulis pasti yang bikin orang gemuk. Dia tulis gini, fat people are harder to kidnap. Orang gemuk lebih susah diculik. Waktu itu memang saya lagi diancam mau diculik orang apa segala macam gitu. Ya saya pikir benar juga ya, memang orang gemuk susah diculik. Karena penculik juga mikir, wah kalau orang kurus tempe tahu tiap hari cukup. Kalau ini waduh, Indomie gak cukup 2 nih. Benar juga. Kan kalau orang mau menculik kan gitu. Orang lagi jalan tiba-tiba pintu mobil dibuka, didorong, orangnya dimasukin. Nah kita boro-boro didorong, rela hati aja susah masuknya. Fat people are harder to kidnap. Tapi yang kedua gini, I know I'm fat, but you are ugly. I can diet, and how about you? Jadi saya diet, nggak pakai suntikan, 1 suntikan pun nggak pakai. Saya diet. Sampai timbangan saya 97. Diomongin orang lagi. Pendeta jelek kalau kurus. Lebih baik gemuk. Saya gemukin lagi. Saya cuma mau ikutin sampai kapan orang ngomongin gue. Saya naikin sampai 125. Saya kan udah tahu caranya. Jadi gampang. Ya kan? Supaya orang yang ngomongin saya potong usus, bingung sendiri. Kemarin kan potong usus, masa sekarang mau ditambahin lagi ususnya? Orang yang bilang saya sedot lemak, masa semprot lagi, ya kan? Mana ada istilah semprot lemak, ya kan? Biarin aja, sampai bacot orang bingung sendiri. Saya 125, nanti saya kurusin lagi, ya kan? Jadi saya di lemari pakaian saya ada 90, 100, 110, 120, 130. Karena baju saya kan ukuran SML. Nggak ada yang XL. S, subhanallah. M, masya Allah. L, la ilaha illallah. Orang kali jemaat ada yang baik kali sama saya kali. Mau beliin baju, nanya dulu, pendeta ukurannya berapa sih? M, dikit. Saya bilang kenapa Pak? Menghina saya Pak? Enggak pendeta, saya aja pakai XL masa Bapak M. Lo M, yang bener M. Masya Allah. Ya, ya. Hidup tuh punya confidence, kenapa sih? Hidung saya kecil pendeta, nggak apa-apa, yang penting ada. Dan itu berarti irit. Daripada orang hidungnya gede kayak jambu bol. Orang dulu ngeledek saya, mungkin dia udah sebel kali ngeliat saya. Pendeta, hidungnya kayak jambu air. Saya bilang beraninya ngomong di belakang saya. Coba ngomong di depan saya. Pendeta hidungnya kayak jambu air. Pasti saya bilang gini, daripada lu kayak ongol-ongol. Ya, susah amat. Hidup tenang aja. Ya saya hidung saya pesek kecil, nggak apa-apa. Artinya irit, umurnya lebih panjang. Jatah oksigen kita tarik sedikit-sedikit. Orang kalau hidungnya gede cepat mati. Jatah oksigen 100 tahun dia ambil 57. Coba orang kalau kecil hidungnya. Hidup tuh harus punya confidence. Amin. Hidup kita nggak ditentukan sama manusia. Amin. Hidup kita ditentukan
bahwa Tuhan menjadikan kita biji matanya yang berharga. Berikan tepuk tangan. Saya nggak mau tahu kekurangan apapun dalam diri saudara. Amin. Saudara mau berasal dari keluarga broken home kek, saudara mau berasal dari mana, bukan itu yang paling penting. Hidup saudara tidak ditentukan latar belakang saudara. Hidup saudara ditentukan dengan iman dan kepastian serta keberanian saudara untuk mencapai hal-hal yang dahsyat. Amin. Jangan, ya saya pendek. Loh tapi hidup kan? Buat apa orang tinggi, besar, ganteng, tapi mati? Ya kan? Gak apa-apa pendek, kecil, hitam, hidup, tapi hidup. Ya kan? Setiap bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih saya hidup. Ya kan? Orang bilang, wah gigi lu gak rata. Biarin, yang penting hidup. Daripada nenek lu. Giginya rata. Saya dibilang sama orang, giginya gak rata, biarin. Yang penting hati saya rata. Daripada orang, giginya rata, hatinya gak rata. Iya kan? Hidup tuh jangan ditentukan sama orang lah. Ya tapi pendeta, saya jerawatnya udah gak ada. Maksudnya apa? Gak ada tempatnya lagi. Iya kan? Lu ada orang memang jerawatnya udah gak ada. Tapi itu kelewatan. Bilang sama temennya, udah jerawatan temennya. Dia bilang, wih lu sekarang jerawatnya kok gak ada. Oh yang bener, oh lu tega banget lu. Iya maksud gue gak ada tempatnya lagi. Najis banget. Biarin nih. Apa urusannya sama orang? Kecuali dia dokter jerawat. Iya kan? Baru dia berhak untuk nilai. Kalau orang biarin aja. Gara-gara jerawat banyak, gak mau ke gereja. Malu dilihat orang. Biarin jerawatan, yang penting masuk surga. Iya kan? Iya kan? Yang amin itu pasti jerawatan. Iya kan? Yang Gilbert ngerjain gue melulu lah. Udah deh, kapan lagi dia pergi dah. Kalau dia pergi gue nonton video gue gak dikerjain. Setiap kali kalau dia datang ngerjain orang. Yang keempat, saya senang jemaat di sini lucu-lucu. Saya kadang kalau khotbah di mana-mana kok hari Minggu mikir aja. Kemarin di Israel tuh ibadah Minggu persis lagi di atas di perahu gitu kan. Enak gitu di perahu, tapi saya mikirin saudara gitu. Aduh, I miss the time. Karena kalau ketemu saudara lucu-lucu gitu. Iya. Seluruh dunia manapun sampai di Makau saya cari orang seperti saudara nggak ketemu. Ya. Yang keempat, apa ruginya? Kata orang ini, membuat kita tidak jadi apa? Diri sendiri. Kita selalu jadi apa tuh namanya actor, actress. Kita selalu berusaha jadi orang yang orang lain inginkan. Hari ini saya mau bilang, be yourself and be proud of you. Jadi sebagaimana diri saudara dan bilang sama Tuhan kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita hindari dari kata orang? Yang pertama dalam pemahaman tentang Tuhan. You are in a church is great. Engkau ada di gereja itu luar biasa. Tapi saudara nggak bisa pemahaman saudara tentang Tuhan hanya dengar dari pendeta. Makanya saya mau saudara read your Bible every day. Makanya setiap tahun kita tulis buku. Sesuai dengan vision of the church. Ya kan? Mujizat setiap hari. Nah sekarang kita ada kemajuan setiap hari. Ya kan? Maju setiap hari. Ya kan? Kenapa? Karena prinsip saya cuma sederhana. Setiap saudara harus ngalamin Tuhan. Amin. Saya encourage saudara setiap hari harus doa pagi. Harus doa, baca Alkitab setiap hari. Sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak akan goyah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita hindari dengan kata orang? Dalam menilai seseorang. Amin. Kita nggak bisa menilai seseorang dari kata orang. Karena setiap orang punya apa? Cara ukuran dan pengenalan sendiri. Makanya selalu saya bilang, never judge people from others' mouth. Jangan pernah menghakimi orang dari mulut orang lain.
Karena every mouth have their own taste. Setiap mulut tuh punya taste-nya sendiri. Ada orang Manado kawin sama orang Jawa. Ribut aja setiap kali sampai restoran. Karena orang Manado sama orang Jawa, makanannya tuh beda. Orang Jawa makan apa aja manis. Orang Manado paling gak suka manis, kita udah manis. Bener, orang Manado tuh datang ke restoran Jawa, gudeg. Dia bilang begini, aduh, kenapa makanan semua manis-manis? Kita kok di Manado kalau lihat manis-manis, tak pikir kue. Iya. Orang Manado makan pisang goreng itu pakai sambal. Orang Jawa makan pisang goreng pakai gula. Pembantu saya orang Jawa. Waktu dia baru masuk, dia bikin sambal, dia pakein gula. Saya bilang, Mbak, di rumah ini yang pakai gula cuman boleh teh sama kopi. Sambal jangan pakai gula. Jadi orang Jawa mau belagak-belagak makan sambal tapi dia pakai gula. Biar manis. Mana bisa sambal itu rasanya pedes. Orang Manado kalau lihat sambal pakai gula, dia colok di mata. Dia pikir buat obat bersihin mata gitu. Jadi yang enak makanan Manado atau makanan Jawa? Everyone have their own taste. Betul? Sekalinya, udah deh. Minggu depan, masuk aja restoran Manado. Masuk restoran Manado, Jawa stres. Jawa bilang, aduh Manado ini gila. Mau mencret aja mesti makan dulu. Orang Manado kerja sama makan lebih berkeringat kalau makan. Makan dia berkeringat, kerja biasa. Orang Manado kalau habis makan seperti ular nggak jelas. Aduh. Ya kan? Udah gitu pesan segala macam. Tikus dimakan. Dan orang Jawa nggak bisa bedain mana tikus yang dimakan sama orang Manado, mana tikus got. Tikus yang dimakan orang Manado itu kan tikus buah yang putih. Tapi di Jawa nggak ada itu tikus buah. Jadi orang Jawa bilang, aduh, Manado makan tikus. Waduh. Lama-lama dia jadi kucing. Ya kan? Orang Manado ular dia makan. Waduh. Anjing dia makan. Sampai yang terbang-terbang kelelawar dia sikat juga. Karena memang di Manado namanya bagus. Nggak ada orang Manado bilang kelelawar. Namanya paniki. Nah, kan kalau paniki enak didengar, paniki. Ya kan? Orang Jawa bilang codot. Saya juga kalau tahu namanya codot malas makan lah, ya kan? Waduh, ini Manado, codot aja digares sama dia. Ya kan? Apalagi Betawi datang, Betawi bilang gini, ya Manado, kampret dia pergi makan. Kalau namanya kampret, gila kali gue makan, ya kan? Namanya aja udah nggak enak. Mbak, kampret. Justru karena saya tahu namanya paniki, ya kan? Coba kalau namanya asu, nggak saya makan. Cuman namanya RW. Rintek wuuk. Nah itu kan mantap kan. Kayaknya tuh makan. Salah tutup mata bayangin. Rintek wuuk. Wah itu makanan enak kan. Rintek wuuk gitu kan.
Mas, asune 2 ya. Gitu. Ya ilah. Geli mau makan asu. Ya kan? Apalagi Betawi. Mbak, kampret. 1 pedes, 1 manis. Parah. Ya. Never judge others with others' mouth. Jangan pernah menghakimi orang dengan mulut orang lain. Kayaknya jelas sampai di sini. Kita nggak bisa menilai seseorang dari hanya apa kata orang. Yang ketiga, apa yang harus kita hindari dari kata orang? Dalam pengambilan keputusan. Wah, ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Suami jangan pernah ambil keputusan hanya dari kata istri. Jangan pernah marah sama anak hanya dari kata istri. Bukan nggak percaya istri loh. Tetap panggil anak-anak saudara. What happened? Apakah yang saya dengar ini betul? Sayang, ini begini. Jangan pernah ribut sama suami hanya dari kata orang. Tanya sama suami saudara, Pak, aku dengar begini. Aku mau tanya kebenarannya. Jangan pernah ribut sama orang hanya dari apa kata orang. Jangan pernah ngambil keputusan di pelayanan. Jangan pernah ngambil keputusan apapun. I am your pastor. I love you so much. Saya tahu betul tahun ini adalah tahun kemajuan buat setiap kita. Amin. Tapi setan gak mau saudara maju. Salah satunya dia kirim masukan-masukan yang very logic. Dia kirim orang-orang yang kelihatannya pandai bicara. Sampai saudara terpengaruh. Lalu saudara ambil keputusan. Karena kata orang. Tetap keputusan kita harus ada 2. Yang pertama dari kata Tuhan. Amin. Dan yang kedua dari pemahaman Roh Kudus yang disingkapkan buat hidup saya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa yang harus kita hindari dari kata orang? Dalam memahami citra diri kita. Serta hari depan kita. Saudaraku, kadangkala persoalannya kita cuma gak tegas. Kita sibuk hanya dengan apa kata orang. Loh, tapi pendeta saya ini orangnya gak bisa kasar. Loh, tegas sama kasar itu beda. Iya kan? Tegas itu soal prinsip. Kasar itu soal volume suara. Anak saudara tanya, Ma, aku boleh ikut ulang tahun temen gak? Dibuatnya di diskotik. Tidak! Kenapa kaget ya? Itu teknik. Dulu saya belajar di sekolah Alkitab. Kalau jemaat udah mulai ngantuk, mesti ada sesuatu yang mengejutkan. Supaya dia bangun. Ternyata guru saya benar juga sih. Itu buktinya jemaat bangun. Ada yang udah lagi mikir gini, habis ini gue mau makan nasi goreng di mana yang enak. Ya tumpah deh nasi goreng gua. Tegas itu apa sih Pak? Tegas itu apa sih Bu? Sederhana. Saya definisikannya sederhana ya. Buat saya gini, tegas itu bisa berkata ya ketika saya mau berkata ya. Bisa berkata tidak ketika saya anggap tidak itu yang paling tepat. Saya ulangi sekali lagi. Apa sih itu tegas? Tegas itu bisa berkata ya ketika saya anggap ya itu yang terbaik. Tapi saya juga bisa berkata tidak ketika tidak itu adalah yang terbaik menurut saya. Amin. Apa sih orang yang gak tegas? Sebetulnya saya sih pengennya bilang tidak. Tapi kebetulan gak enak pendeta. Orangnya tuh baik sama saya. Tapi orangnya tuh dorong saya terus gitu. Tapi orangnya tuh marah gitu kalau saya bilang tidak. Jadi saya bilang iya sebetulnya saya tuh mau bilang tidak. Ah ini dia. Ini yang saya bilang. Kita gak tegas. Dan kalau kita pertahankan lama-lama kita jadi munafik. Oke? Setuju? Tegas itu katakanlah tidak ketika saya merasa tidak yang paling baik. Amin. Katakanlah ya ketika saya merasa pada saat ini ya adalah yang terbaik. Itu yang saya bilang. Kita punya citra diri. Citra diri saudara tidak ditentukan dengan mulut orang. Citra diri saudara tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Alkitab berkata, dipelihara dan dijaganya kita seperti biji matanya.
Hari depan kita tidak tergantung mulut orang. Orang boleh kutukin saudara, itu nggak penting. Tapi selama kau berjalan dalam kebenaran, selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, Alkitab bilang kamu tidak akan turun, tapi kamu naik. Kamu nggak jadi ekor, kamu jadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan.